Oke, teman-teman sekalian, kita akan buka sesi ini dengan lempar dua pertanyaan atau yuk Mas yang belakang, kacamata sama perempuan dong. Perempuan nggak ada. Yang perempuan Mas coba, ya Mbak, oke. Ya Mas, kacamata tadi sama maju satu, Mbaknya satu. Ayo maju. Sambil maju, ayo Mbak. Teman-teman boleh distribusi mic. Nah, itu ya Mas ya. Ini Masnya yang sering nanya apa enggak? Kalau sudah sering nanya langsung tak ganti ya. Enggak, itu dulu Mas, itu dulu. Yang itu Mas, kacamata. Karena ini Mas, biar masuk YouTube-nya gantian maksudnya. Oh gitu. Ya. Industri juga ya. Kan teman-teman itu nanya supaya masuk ke YouTube-nya Kendori Cita. Beruntung masuk YouTube-nya caknud.com. Iya. Mbak, maju Mbak, satset ya Mas. Mas Adi minta tolong dikasih mic. Mas, nama singkat jelas padat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alvendo, saya dari Ciputat. Izin bertanya kepada yang terhormat para pembicara mengenai, mungkin saya ingin bertanya mengenai sesuatu yang lebih besar dari kegembiraan, yaitu ini adalah kebahagiaan. Dari penjelasan Habib tadi, yang saya tangkap pribadi, kebahagiaan itu menjadi sebuah pilihan, jadi sebuah decision. Jadi kita mengontrol dalam diri kita dalam mensikapi suatu kejadian dari luar diri kita ingin mensikapi itu sebagai sebuah kebahagiaan atau tidak. Yang saya tangkap seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, jadi kebahagiaan ini adalah sebuah rasa yang respon alami terhadap diri kita, atau itu adalah sebuah decision yang bisa kita atur, yang bisa kita latih, yang bisa kita olah. Nah, kalau misalnya kebahagiaan itu adalah decision, pertanyaan saya adalah tentang bagaimana kita bisa melatih diri kita untuk bisa mengkontrol diri kita terhadap merespons segala sesuatu itu menjadi sebuah bentuk kebahagiaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang bagaimana kalau misalnya case-nya adalah, misalnya ada orang yang lawan arah di satu jalan. Kemudian kita sebenarnya agak kesel nih, karena secara hukum itu melanggar aturan, secara keselamatan itu juga membahayakan, tapi kita memilih untuk ya udahlah kita bahagia memberikan jalan kepada orang yang mungkin mereka sedang buru-buru, mungkin mereka sedang ada keperluan lain, atau mungkin ya mereka adalah orang situ gitu yang punya. Nah, itu apakah menjadikan kita sebagai orang yang tidak berdaya karena kita mentoleransi hal tersebut, atau seperti apa? Jadi pertanyaan itu tentang apakah kebahagiaan itu adalah sebuah respon atau sebuah rasa. Kalau sebuah respon, decision, bagaimana kita bisa melatih diri kita. Dan kemudian apakah dengan kita membuat kebahagiaan itu sebagai sebuah decision, itu akan menjadikan kita menjadi orang yang tidak berdaya ketika menghadapi case-case yang sebenarnya itu melawan hukum atau melawan norma yang ada gitu misalnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sebetulnya ini adalah kali kedua saya naik ke atas panggung. Kemudian tadi karena disuruh perempuan, semoga saya bisa mewakili perempuan-perempuan yang ada di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revina Kusumanggreni. Saya berdomisili dari Kabupaten Tangerang, tepatnya di Kecamatan Legok. Pertanyaannya amat sangat sederhana karena kita sedang berbicara mengenai dengan frekuensi kegembiraan. Di mana saya ingin sedikit membahas bahwa pasti kita semua sepakat kegembiraan atau kebahagiaan ini merupakan sifat alamiah yang dimiliki oleh setiap manusia, yang bisa kita ciptakan sendiri dan kemudian bisa juga kita berikan kepada orang lain dari diri kita sendiri. Kemudian tadi sempat disinggung bahwa beberapa tuntutan menjadi orang yang gembira dan juga bahagia itu bisa menjadi sebuah pemicu untuk kita mempunyai sifat tersebut. Tadi sempat disinggung juga oleh Habib tentang bagaimana kita itu di era sekarang itu dituntut oleh era digital. Dan sedikit saya ingin menambahkan bahwa selain dituntut dari era digital tadi, kita juga selalu dituntut, khususnya di era sekarang, kita dituntut dengan standarisasi hidup orang lain. Yang mana ketika kita melihat
idola kita atau bahkan melihat kehidupan orang lain yang jauh lebih bahagia atau jauh lebih mapan dari kita ingin seperti mereka. Tapi sebelum kita menjadi seperti mereka yang katakanlah itu bahagia, pasti kita akan merasakan penderitaan terlebih dahulu, yang mungkin penderitaan tadi kita yang merasakan, bukan bagaimana kita mengikuti standar orang lain tadi. Dan pertanyaan saya adalah, apakah masih bisa hal tersebut disebut sebagai sebuah bahagia, sedangkan kita harus merasakan penderitaan karena kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri ketika kita ingin merasa bahagia? Mungkin kiranya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dua dulu ya. Mas Panji minta tolong respon dulu kali ya, Mas. Kenapa? Gak apa-apa Mas Panji dulu. Oh Mas Ensa dulu. Enggak, saya dulu aja. Oke. Jadi dua ya Bang. Nanti jadi kalau yang paling tidak bahagia dulu. Ya. Dika mana Dika? Ada mahasiswa saya, men. Oh, ada mahasiswanya? Ada mahasiswa saya. Ini bukti bahwa saya dosen. Tepuk tangan dong, kita bantu. Gak tahu kemana si Dika tuh. Ada sebelah sana nggak usah. Sini Dek. Nah. Ini bukan bukti Mas Hensa dosen ya. Ini bukti bahwa Mas Hensa koruptif. Nah itu ya. Nanti nanya kamu Dik ya. Keluarkan pertanyaan-pertanyaan yang susah banget Dik. Sini aja kamu, nanti abis ini nanya. Kalau nanya besok dapat A. Ya, dia udah ngomong-ngomong. Jadi gini, nih tentang kebahagiaan, kegembiraan. Bukan dia tapi ya nanya. Tadi kan mahasiswa saya banyak, jadi ada satu yang nanya begini, Pak, boleh curhat nggak? Jadi kayak acara itu ya, curhat dong Pak. Ya. Papa Dede. Dia bilang begini, ini gimana ya Pak ya? Ujian saya tuh bertubi-tubi. Gitu ya. Baru UTS dari Bapak, sekarang ada ujian lagi. Jadi ceweknya dia tuh, pacarnya dia, izin umroh men. Dia nunggu dong. Oke ya, semoga ibadahnya lancar, diterima oleh Allah gitu ya. Wah, dia nih ceritanya lagi persiapan menuju pernikahan. Pulang kan nih pacarnya nih ya dari umroh. Apa yang dia dapatkan ternyata bukan kebahagiaan dan kegembiraan. Padahal dia menunggu sambil mengumpulkan rezeki sedikit demi sedikit. Katanya mau nikah. Ya terus kenapa? Apa yang terjadi? Rupanya selama dia di tanah suci, dia di-approach oleh teman lamanya. Dilamar gitu bos. Terus si perempuan ini iya. Ya saya bingung kan ya. Gimana coba? Gimana ya Pak? Saya mesti apa? Oke gue tanya. Dia udah ngomong. Udah Pak. Jadi dia bilang, mohon maaf ya. Dia mau menikahi saya. Jadi saya harus memilih dia. Terus lo gak bilang kalau lo mau nikahin juga. Ya gue mau ngomong apa Pak? Dia sudah menerima pinangan itu. Jadi kayak bukan. Jadi kayak Jainuddin sama Hayati ya. Terus gimana Pak? Haruskah saya bergembira untuk dirinya? Ternyata teman-teman dari cerita itu yang bergembira saya. Karena mahasiswa-mahasiswa yang lain udah mulai datang. Wah, karena sudah datang, nanti ya kita lanjutkan. Itu saya nggak ngerti tuh. Kadang-kadang benar kata Habib tadi, kegembiraan itu jangan-jangan sifatnya tunggal. Tidak bisa bersama-sama. Ada satu pihak yang merasa gembira, tapi ada satu pihak yang tidak merasakan kegembiraan itu, bahkan pedih, sakit, seperti disilet. Kan, apakah itu menjadi adil? Tapi kalau tadi kata Habib kan, bahwa kalau sebelumnya pahit, itu nanti menjadi manis. Ya cobain aja. Tungguin sampai manisnya datang. Kalau nggak datang juga, tanya sama Habib. Kapan manisnya saya datang? Jadi seperti yang tadi ya mas. Memang kadang-kadang kegembiraan itu tidak mudah kita dapatkan. Bahkan kadang-kadang kegembiraan kita itu bisa melepaskan kita dari jabatan tertentu.
Kalau berlebihan ketawanya. Bercak. Itu tadi menarik. Ini sama, gue juga kesel juga. Kalau ada orang yang ngelawan arah. Mudah-mudahan kalau ada di sini yang suka ngelawan arah, besok-besok kalau ngelawan arah jangan ada gue lah. Minimal gitu. Karena kan memang kadang-kadang kita melihatnya kenapa mereka mau melawan arah. Saya sempat nanya tuh, jadi mahasiswa Paramadina juga bikin campaign hashtag bukan gue waktu itu. Salah satu objeknya adalah ngelawan arah. Kenapa? Karena menurut mahasiswa gue nih, melawan arah itu nyusahin orang lain dan nyusahin dirinya sebetulnya. Tapi ternyata campaign itu gagal. Karena mungkin ada kegembiraan di orang-orang yang ngelawan arah itu. Lebih cepat misalnya. Bangga aja pokoknya lebih cepat. Bisa ngelawan arah gak ketangkep kayaknya bangga gitu. Tapi lagi-lagi. Karena pertanyaan-pertanyaan yang kedua ini sulit. Saya sengaja mengambil jawaban duluan. Supaya apa? Supaya saya bisa menjawab saya gak ngerti jawabannya. Karena kegembiraan itu mas. Memang lagi-lagi sangat subjektif, berbeda dengan bahagia. Tadi saya seneng banget, saya menikmati banget apa yang disampaikan cucu Nabi ini. Sampai, iya juga ya. Jadi kalau kita bahagia, kalau kita gembira, belum tentu orang lain gembira dan bahagia. Oleh karena itu, kalau saya tidak salah Beb ya, ada aturan kita tidak boleh tertawa terbahak-bahak ya. Karena belum tentu orang lain bahagia, belum tentu orang lain gembira. Jadi sedih ya. Jadi gitu teman-teman. Jawaban saya yang saya yakin tidak memuaskan itu. Oh, itu menurut lo tadi tuh teman gue yang mahasiswa itu bagaimana dia harus menghadapi? Apakah A, mencari gebetan baru? B, mengejar cinta yang telah dipatahkan? C, datang ke kenduri cinta? Yang C aja ya. Ya itulah. Jadi gitu kira-kira mas. Jangan kemana-mana karena saya tahu Anda belum puas. Ya mbak ya, jangan kemana-mana. Karena dua teman saya ini pasti akan melengkapi. Kalau mereka tidak bisa melengkapi, ya nggak apa-apa. Nanti kita baca komen di YouTube itu. Ya. Nih gue udah siap-siap nih. Kalau gitu Hensat gak usah ngomong lah. Jawabannya cuma gitu doang. Sakit hati ini saudara-saudara. Tapi saya yakin ada kegembiraan buat yang komen. Jadi ya sudahlah. Di belakang gak tepuk tangan. Gak boleh terbahak-bahak. Terima kasih ya teman-teman, silakan Mas Manji. Saya sudah terbebas. Saya mau jawab. Tapi tadi pertanyaannya apa sih? Enggak, saya punya kemampuan konsentrasi agak cukup singkat. Masnya nanya panjang banget. Yang pertama itu kurang lebih apakah bahagia itu pilihan? Benar nggak? Dan yang kedua, apakah membiarkan kesalahan itu adalah bentuk kebahagiaan atau cara atau membuat kita jadi tidak berdaya karena merelakan kesalahan. Oke, kalau kakaknya tadi pertanyaannya kegembiraan. Kalau kita itu menderita itu bagian dari kegembiraan. Emang iya mbak? Kayak bukan dah. Hah? Iya. Founder katanya. Yang lain nggak ngerti. Mbak maaf tadi saya beneran apa lupa tadi pertanyaannya. Biar saya bisa jahit kalau bisa. Jadi lebih tepatnya ketika kita ingin bahagia tapi kita berpatokan dengan standarisasi hidup orang lain. Oh iya. Kita menderita dulu baru bahagia. Apakah itu masih bisa atau pantas disebut bahagia? Oke. Oke, saya coba untuk recap untuk yang nggak denger ya. Intinya adalah gimana kalau kita mematokkan kebahagiaan dari orang lain. Kalau kita mau mengejar ke sana, kalaupun dapat awalnya nggak bahagia dulu karena mungkin nggak banding-bandingin ya. Oke. Harus saya jawab sekarang atau bisa saya email nih jawabannya? Panjang bener nih kayaknya nih. Emang bisa di email?
Tahu gitu ngemail aja ya. Iya. Lo pulang kita semua. Jadinya milis. Milis zaman dulu banget. Enggak, ada yang lebih jauh, ada yang lebih jadul lagi. Apa tuh? PO Box. Waduh. PO Box. Ya, jadi lupa ya gini tadi. Saya. Melucu aja ini. Iya lagi lupa. Enggak. Lupa beneran. Enggak. Sedang menyusun. Karena 3 ini rada random enaknya. Bukan rada random ya, rada gak mengakar. Cuman pengen satu jawaban. Saya mulai dari yang soal merelakan orang berbuat kesalahan. Saya tuh merasa orang tuh pada prinsipnya punya 2 pilihan. Antara dia ngeliat sesuatu yang tidak ideal terjadi dalam hidupnya, lalu dia bahagiain aja. Artinya dia berdamai. Atau dia sebenarnya masih nggak bahagia, tapi digembirain aja. Kan beda tuh. Jadi ada sesuatu, entah itu ngebandingin sama orang lain, dia ngelihat dia main Instagram, usia dia mungkin 25 tahun, terus dia lihat di Instagram, kok orang ini 25 tahun udah seperti ini, kok gue belum ya, gitu kan. Terus kan dia punya jawaban, punya pertanyaan untuk dijawab. Gue mau relain hidup gue kayak gini, dan gue berdamai dengan itu, bahwa gue gak harus liburan mulu keluar negeri, gak harus punya mobil, gak harus ini itu gitu. Atau dia masih sedih sebenarnya bahwa kondisinya tidak ideal, tapi digembira-gembirain aja. Sama kan, termasuk misalnya, ini ada orang nih salah sebenarnya. Kalau gue ngamuk, males. Kalau gue relain apakah itu pembenaran. Sebenarnya kan kebanyakan di antara kita kan sebenarnya kan cuman tidak mau mempermasalahkan. Tapi bukan berarti membenarkan, kan gitu. Buat kita sih ini tetap salah. Cuman nggak mau bikin ribet aja. Nah buat saya pilihan yang kedua itu sebenarnya pilihannya baik-baik aja. Dua-duanya boleh. Karena yang saya pengen coba untuk sampaikan, bahagia itu susah loh. Orang bilang bahagia sederhana. Makasih. Katanya orang bahagia itu sederhana. Tapi sebenarnya saya lebih curiga kayaknya itu sebenarnya nggak bahagia, tapi digembira-gembirain aja. Nasi sama telur ceplok, ya kita mah gembira aja. Gitu kan. Tapi kan kebahagiaan itu kan lebih mendasar. Cara paling mudah untuk kita semua adalah, gue sih sebenarnya masih nggak bahagia, tapi gue gembirain aja. Makanya kayak misalnya nonton stand up misalnya, itu kan cara orang untuk menggembirakan diri. Saya terutama pas lagi pandemi itu sering banget di DM sama orang. Mas Panji makasih untuk stand up-nya, makasih untuk komedinya karena membantu saya melewati masa-masa sulit. Jadi dia teralihkan ketidakbahagiaannya karena saya bantu untuk bikin gembira. Tapi buat saya lebih ideal kalau kita sama-sama bahagia ketimbang gembira untuk nutupin ketidakbahagiaan. Nah masalahnya menjadi bahagia itu perjuangannya itu struktural. Kayak misalnya Mbak tadi cerita soal iri gitu ya. Itu kan sebenarnya menggambarkan nggak semua orang bisa punya akses terhadap kemewahan gitu. Kayak kita semua gitu. Kita semua kan nggak semuanya punya akses terhadap kemewahan. Dan sebenarnya kita juga nggak perlu sih untuk mendapatkan akses terhadap kemewahan. Kita seharusnya semuanya mendapatkan akses pada kemakmuran aja. Tapi itu kan belum. Makanya saya sebenarnya menyayangkan ketidakpedulian kita dengan situasi Indonesia. Kalau saya di atas panggung agak susah nggak ngomong politik soalnya, nggak apa-apa ya. Buat saya agak menyayangkan bahwa kita begitu permisif dalam politik, begitu permisif dengan penggunaan suara kita. Banyak di antara kita kalau saya tanya, milih atau enggak kemarin, pasti jawabannya milih. Milih presiden nggak milih, milih DPR nggak milih. Milih DPRD nggak milih, DPD milih. Tapi kalau ditanya siapa DPR yang dipilih nggak inget. Benar nggak?
Tuh kan, yang ketawa tuh yang paling jujur sendiri. Gua lagi tuh, gitu. Masih jujur, padahal yang lain juga enggak. DPRD, nggak ingat pasti. DPD, di Indonesia ini cuman orang Jawa Barat yang ingat siapa DPD yang dia coblos. Komeng, betul. Satu Indonesia pengen jadi orang Jawa Barat saat itu. Itu juga sebenarnya kalau kita pikir-pikir, apakah kita siap mempertanggungjawabkan pilihan kita terhadap Komeng? Belum tentu. Ya kan, kita tahu Komeng, kita suka Komeng. Apakah Bang Komeng bisa jadi senator kan nggak tahu. Kenapa saya ngomong gini? Karena kita tuh negara demokrasi, salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Hanya saja yang saya selalu khawatirkan adalah kualitas demokrasi itu seperti apa. Semua orang dari depan sampai paling belakang kalau ditanya anti korupsi atau enggak pasti anti. Tapi kan aneh kan, kalau misalkan kita bilang, kalau lu ngaku anti korupsi, tapi lu nggak ingat siapa yang lu pilih untuk duduk di kursi DPR, lah terus dari mana lu tahu ini orang korup atau enggak? Masuk akal nggak? Kita bilang, oh DPR korup, tapi kan DPR itu kan lu yang nyoblos. Siapa yang lu coblos? Nggak tahu. Lah kok bisa? Lu milih orang untuk duduk di sebuah gedung, dia itu akan ngurusin ribuan triliun anggaran. Lu nitip duit aja sama orang yang lu kenal loh. Nggak mungkin lu nitip, ada satu orang dikenal, satu orang nggak dikenal. Lu titip duit, pasti sama yang lu kenal. Mana mungkin lu titip, tapi kenapa ketika urusannya 3.000 triliun duit kita, lu titipin sama orang yang nggak lu kenal. Abis itu lu bingung kenapa kita nggak makmur. Padahal orang-orang yang duduk di kursi DPR itu, bersama dengan pemerintah, itu kan bikin undang-undang. Undang-undangnya apa? Untuk menghasilkan hal-hal yang kita butuhkan. Syukur-syukur kalau misalnya kita pilih orang yang benar, anggota DPR-nya bisa milih atau bisa bikin undang-undang yang membuat kita semua makmur. Sehingga irinya jadi nggak perlu. Ngapain iri? Orang gue happy. Gue nggak perlu menggembirakan diri. Emang gue seneng kok. Gue punya akses terhadap kerja. Bisa mudah. Karena kendaraan umum murah atau gratis gitu misalnya. Gue bisa punya akses terhadap kesehatan. Gue bisa punya akses terhadap pendidikan. Kalau ini kita semua punya, kita kalau udah dapat apa yang kita cari dan kita butuh, nggak akan ada iri-irinya. Nah terus kan kita ngelihat dalam kehidupan keseharian kita ada banyak pelanggaran-pelanggaran, ada banyak kesalahan-kesalahan yang kadang dicontohkan sama orang yang harusnya memegang teguh itu aturan. Iya kan? Permasalahan kita kan adalah yang harusnya paling negakin aturan, justru bengkokin. Ntar alasannya ada aja. Ada aja. Adalah katanya presiden kalau hari Minggu nggak kerja. Ya, presiden pada dokter gigi ya. Kalau dokter gigi mah weekend libur ya. Kalau kita sakit gigi hari Sabtu, kita nunggu Senin. Kan dokter juga butuh refreshing. Masa presiden malam Minggu clubbing? Kan enggak ya. Kan nggak bisa gitu pekerjaan presiden itu melekat. Tapi bahwa itu diucapkan lantang di hadapan kita, itu kan hanya berarti dua. Antara beliau pikir kita bego, atau emang kita bego. Nah inilah sesuatu yang mesti diperjuangkan. Kita pengennya apa sih? Kita pengennya beneran bahagia, atau kita merasa nyaman dengan ya udahlah gue nggak bahagia tapi gue gembirain aja hidup gue. Kalau itu pilihan yang kedua adalah pilihan yang akan kita ambil, saya bisa bantu tuh. Tapi kalau misalkan kita pengen bahagia bener-bener, kayaknya berjuangnya mesti sama-sama. Kesadarannya mesti lebih baik. Pemahamannya mesti lebih baik. Jangan sampai suatu hari pejabat-pejabat kita, pemimpin kita kemudian bilang, rakyatnya nggak menggunakan suaranya dengan baik, kita ambil aja yuk hak mereka milih secara langsung, biar milihnya diwakilin sama DPRD atau DPR aja. Tadinya kita punya hak untuk milih secara langsung pemimpin-pemimpin kita. Tapi terus kenyataannya kita longgar gitu. Akhirnya mereka bilang, kayaknya mah nggak peduli. Mereka udahlah nggak jadi deh milih pemimpin lu, dipilihin aja sama DPRD. Apa masalahnya? Oh soalnya biayanya gede, biaya demokrasi besar. Ya besar karena lu mengerahkan bansos, banyak duit lu yang mesti keluar ya. Ya besar karena lu ngasih duit. Kalau lu nggak ngasih duit kan nggak besar. Cuman kan ketika mereka bilang, oh ini biaya demokrasi terlalu besar, udah biar DPRD aja yang milih kepala daerah. Biar DPR aja yang milih presiden. Itu berarti, katanya biar lebih murah, alias
Duitnya, ya muternya di dia aja. Tadi kita yang terima tuh tiap hari, tiap mau nyoblos tuh pagi-pagi ada yang nyerang tuh kita kan ya. Sekarang hilang tuh, baliknya ke mereka. Ada juga duitnya, cuma mereka doang yang kena. Nah tapi ini nggak akan terjadi, ancaman ini nggak akan terjadi kalau kita bertanggung jawab sama pilihan kita. Menjadi lebih baik. Makanya saya tuh kagum sekali dengan forum seperti ini. Bayangin ini ada orang datang karena ingin memperkaya diri dengan ilmu dan wawasan. Itu jarang loh. Kebanyakan orang di antara kita jam 00.29 tidur. Tapi Anda memilih untuk kayak saya mau duduk di sini gila sampai jam segini loh. Tapi Anda memilih untuk tetap di sini karena kayaknya saya pulang bawa sesuatu. Dan benar. Pasti bawa sesuatu. Pertanyaannya adalah apakah sesuatunya akan dimanfaatkan atau tidak. Kalau kita secara kolektif mau berjuang demi kebahagiaan, ya memang susah. Tapi benar. Ketimbang pilihan kebanyakan rakyat Indonesia mengambil pilihan mudah yang sebenarnya salah. Tapi kalau kita mau secara kolektif memilih untuk berjuang demi kebahagiaan, mungkin kita nggak mesti permisif sama kesalahan-kesalahan yang ada. Mungkin kita nggak mesti permisif sama curang, itu kan jalan pintas kan. Motor naik trotoar lawan arah itu kan jalan pintas. Karena buru-buru kita semua hidup susah, tapi kalau misalnya kita semua hidup makmur, mungkin kita nggak perlu curang. Kalau memang hidup ini diperjuangkan keadilannya, kan yang paling ribet kan dari Pancasila kan yang kelima ya, keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Udah adil mah susah, keadilan sosial yang diperjuangkan susah untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi kan kalau misalnya kita capai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mungkin nggak ada lagi yang perlu ngambil jalan pintas. Mungkin nggak perlu lagi ada yang curang. Sehingga mungkin kita tidak perlu menggembirakan kondisi kita nggak bahagia. Kalau kita berjuang untuk kebahagiaan, mungkin kita jadi nggak perlu iri ketika ada orang yang seperti itu. Jadi pertanyaannya, kebahagiaan itu pilihan atau enggak? Pilihan, tapi harus jadi pilihan bersama. Makanya tadi saya bilang, bahagia nggak bisa sendirian. Bahagia harus berjuang bersama untuk dinikmati bersama. Gila nggak gue? Sungguh sikap yang sangat Fir'aun sekali ya. Mic drop. Besok yang kemarin pada terima duit sama bansos balikin. Gila nggak gua? Mulai sekarang setiap pemaparan ditutup dengan gila nggak gua? Agak kurang pantas kalau Habib yang melakukannya ya. Kalau Habib, astagfirullah.